Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Fitri Wulandari dengan NIM A1C118132, kelas D jurusan akuntansi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang proposal usaha bisnis kelompok saya, yaitu usaha cukis Makansi. Makansi sendiri singkatan dari mahasiswa akuntansi. Untuk penjelasan pertama yaitu ada latar belakang usaha. Latar belakangnya, semakin berkembangnya zaman beriringan dengan semakin banyak pula tingkat pemenuhan kebutuhan manusia, sehingga manusia berlomba-lomba membuka usaha guna mendapatkan penghasilan yang akan membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha adalah suatu proses yang dikerjakan dalam rangka untuk mencapai suatu keinginan dan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan. Cukis adalah kue kering yang bertekstur keras tapi renyah, yang memiliki kadar air yang sangat rendah karena dibuat dengan cara di oven. Cukis memiliki daya tahan yang cukup lama. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi menjadi produsen cukis di Lombok dengan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau bagi konsumen, serta memberikan pelayanan terhadap konsumen yang memuaskan. Yang kedua ada misinya. Yang pertama, menjadi usaha yang terdepan di bidangnya. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar tempat produksi, khususnya masyarakat Lombok. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan cemilan yang bermutu tinggi, sehat, halal, dan aman bagi konsumen. Yang terakhir, menjual produk dengan harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas dan rasa yang memukau. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya yaitu untuk memenuhi tugas kewirausahaan guna merencanakan pembangunan usaha kecil menengah yang bergerak dalam bidang produksi sekaligus penjualan makanan atau cukis. Kondisi lingkungan. Kami memproduksi cukis ini di daerah Desa Senggigi. Desa Senggigi merupakan desa yang memiliki potensi terbesar di seluruh Kabupaten Lombok Barat, karena menjadi objek wisata dengan wilayah pegunungan dan hutan yang masih terjaga kelestariannya, menjadi potensi besar untuk dikembangkan di kedepannya. Oleh karena itu, di Desa Senggigi ini sangat cocok jika kita membuka suatu usaha karena berpeluang luas dalam menarik pelanggan dari berbagai daerah maupun mancanegara. Yang pastinya mereka sangat tertarik untuk menjadikan cukis sebagai santapan cemilan pada saat berwisata. Selain itu juga, para mancanegara pun bisa membelinya sebagai oleh-oleh. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan. Cukis tidak menggunakan bahan pengawet, jadi aman dikonsumsi oleh siapapun. Yang kedua, cukis menggunakan aksen coklat yang diminati banyak orang. Yang ketiga, memiliki varian rasa selain coklat seperti red velvet. Selanjutnya, memiliki harga yang terjangkau sehingga semua kalangan masyarakat dapat dengan senang hati membelinya. Selain yang terakhir, pemasaran yang baik dan secara konvensional seperti dititip di warung atau kantin ataupun secara daring seperti pemasaran di media sosial. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, sifat konsumen yang mudah bosan. Yang kedua, jika harga bahan-bahan naik, otomatis harga cukis juga ikut naik. Yang ketiga, cukis yang dibuat tidak tahan lama, kurang lebih 4 bulan saja karena kami tidak memakai bahan pengawet. Selanjutnya ada peluang atau opportunity. Yang pertama itu, makan kue kering seperti cukis adalah sudah menjadi kebiasaan orang-orang Indonesia. Tidak hanya di saat acara besar, dalam kegiatan sehari-hari pun, kue kering seperti cukis ini tidak boleh dilewatkan sebagai cemilan. Yang kedua, menjelang Hari Raya Agama, pemasaran kue kering seperti cukis akan meningkat drastis oleh para pembeli yang akan mengadakan acara di kediamannya. Selanjutnya, acara arisan dan acara keluarga yang rutin diadakan di lingkungan sekitar menjadi pesanan kue selalu ada setiap minggunya, sehingga ada potensi memperluas pemasarannya. Yang terakhir, jenis kue kering seperti cukis yang dipasarkan termasuk langka, sehingga pembeli akan cenderung membeli karena tidak dapat membuat. Selanjutnya ada ancaman atau threat. Yang pertama, banyak usaha cukis lainnya menawarkan produk yang sama dengan harga yang sama tetapi dengan jumlah yang lebih banyak. Yang kedua, sejumlah produk yang dipasarkan menggunakan pengawet sehingga
Pembeli memilih kue yang tahan lama. Yang terakhir, beberapa penjual menjual dengan keliling sehingga lebih cepat dalam menjangkau pelanggan. Selanjutnya ada analisis ekonomi. Untuk modal awalnya, di sini kami mengeluarkan sama-sama 1 juta. Kami terdiri dari 6 orang, berarti 1 juta kali 6 sama dengan 6 juta untuk modal awalnya. Untuk perhitungan modal dan harga jual, satu bulannya kami bekerja selama 24 hari, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Untuk satu harinya memperoleh 25 pieces cookies. Untuk kapasitas produksi atau bulan, 25 pieces dikali 24 sama dengan 600 pieces sebulan. Harga pokok produksi, biaya bahan baku ditambah biaya tetap, ditambah biaya lain-lainnya itu totalnya 5.174.000. Untuk laba yang diinginkan, 25% dikali 5.174.000 sama dengan 1.293.500. Harga jual sebelum pajaknya itu 6.467.500. Untuk PPN-nya 10% dikali 1.293.500 sama dengan 129.350. Harga jual setelah dari bahan yang diproses 600 pieces tersebut menghasilkan Rp6.596.850. Harga jual untuk per piecesnya 6.596.850 dibagi 600 pieces sama dengan Rp10.994,75. Dibulatkan menjadi 11.000. Jadi produk ini dijual dengan harga 12.000 per piecesnya. Selanjutnya ada perhitungan laba atau ruginya. Laba kotornya harga jual setelah pajak dikali jumlah produk, yaitu 12.000 dikali 600 pieces sama dengan 7.200.000. Yang kedua, laba bersihnya. Laba kotor dikurangi biaya keseluruhan. 7.200.000 dikurangi 5.174.000 sama dengan 2.026.000. Untuk perhitungan break-even point atau BEP. BEP dalam rupiah, biaya tetap dibagi harga jual dikurangin harga variabel, yaitu 2.905.000 dibagi 12.000 dikurangi 11.000 menghasilkan 2.905 pieces. BEP dalam minggunya 2.905 pieces dibagi 150 pieces sama dengan 19,36667 dibulatkan menjadi 20 minggu. Perhitungan kelayakan usaha. BEP atau P ratio sama dengan pendapatan dibagi total biaya produksi, yaitu 7.200.000 dibagi 5.174.000 menghasilkan 1,31957.325, yaitu artinya lebih besar dari 1, sehingga usaha cookies ini layak untuk dikembangkan. Untuk rencana pelaksanaannya, di sini ada produk. Cookies makansi atau mahasiswa akuntansi merupakan jajanan ringan atau cemilan yang terbuat dari olahan tepung dan berbagai campuran rasa yang manis dengan proses pembuatan dipanggang atau di oven sehingga menghasilkan adonan yang renyah. Yang kedua, proses. Perencanaan pelaksanaan pembuatan produk akan dilakukan di Dusun Senggigi yang merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Senggigi, Kecamatan Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya ada harga. Untuk harga jual produk cookies ini, satu piecesnya itu 12.000. Untuk promosinya, dalam mempromosikan produk, promosi yang kami lakukan melalui media sosial, brosur, dan tatap muka langsung dengan konsumen, yaitu dengan melakukan proses komunikasi tentang produk kami, cookies makansi. Bahwa produk cookies makansi kami banyak manfaatnya. Selain itu, kami sebagai produsen memberikan komunikasi yang efektif, mudah dimengerti oleh konsumen, sehingga konsumen tertarik pada produk kami. Untuk selanjutnya ada biaya dan jadwal kegiatan, anggaran biaya. Yang pertama itu ada peralatan penunjangnya sebesar 2.250.000, bahan habis pakainya 2.905.000, perjalanannya itu 200.000, untuk lain-lainnya itu 400.000. Jadi totalnya itu 5.755.000. Di sini juga ada jadwal kegiatannya. Untuk pembuatan proposal ini kami menggunakan pada minggu pertama bulan April, yaitu penanggung jawabnya ketua dan anggota. Yang kedua, pembimbingan usaha
oleh dosen pembimbing, kami menggunakan minggu kedua bulan April. Selanjutnya survei bahan dan harga, kami menggunakan minggu ketiga, penanggung jawabnya itu Nadia Latifa. Selanjutnya pembelian alat dan bahan, kami menggunakan minggu ketiga bulan April, yaitu penanggung jawabnya Muhammad Dirjan. Selanjutnya ada pembuatan cookiesnya itu, kami menggunakan dari minggu ketiga bulan April sampai dengan minggu kedua bulan Mei. Penanggung jawabnya itu Maudita Chandrayani. Selanjutnya pemasaran produk, di sini kami menggunakan minggu ketiga bulan April sampai dengan minggu kedua bulan Mei, yaitu penanggung jawabnya Nurul Aulia Laili Utami. Selanjutnya evaluasi usaha. Di sini kami menggunakan minggu kedua bulan Mei dan minggu ketiga bulan Mei, penanggung jawabnya Ovan Fergian. Dan yang terakhir penyusunan laporan akhir. Di sini kami menggunakan minggu ketiga bulan Mei sampai dengan minggu keempat bulan Mei, yaitu penanggung jawabnya saya sendiri, Rizka Fitri Wulandari. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.